Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin penjelasan dalam video kali ini akan menyinggung beberapa pihak tertentu atau bahkan akan mempengaruhi keimanan terhadap keyakinannya. Oleh karena itu, mari kosongkan gelas dan simak penjelasannya dengan pikiran terbuka. Sejak zaman kuno, umat manusia telah mengenal berbagai tokoh besar yang membawa wahyu dan pencerahan. Dari timur hingga barat, sosok-sosok ini mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang menuntun umat manusia untuk hidup lebih bijaksana, penuh kasih sayang, dan harmoni dengan Tuhan serta sesama. Di India, ada satu sosok yang sangat dihormati dan diakui oleh jutaan orang, Sri Krishna. Dalam tradisi Hindu, Krishna dipandang sebagai inkarnasi Tuhan Wisnu yang datang ke dunia untuk memberikan petunjuk tentang hidup yang benar. Namun, ada pandangan yang lebih luas yang menyebutkan bahwa Krishna bukan hanya seorang dewa, melainkan juga seorang nabi, seorang pembawa wahyu yang memberikan petunjuk ilahi untuk umat manusia. Bagaimana pandangan ini berkembang? Mari kita jelajahi lebih dalam tentang fakta menarik ini. Sri Krishna lahir di Mathura, India, lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Dikenal sebagai pangeran yang hidup dalam masa yang penuh dengan ketegangan dan konflik. Namun, kehidupannya yang luar biasa tidak hanya dipenuhi dengan petualangan duniawi, tetapi juga penuh dengan petunjuk spiritual yang mendalam. Krishna dikenal sebagai Tuhan yang Maha Esa dalam agama Hindu. Tetapi dalam perspektif lintas agama, dia juga dipandang sebagai seorang nabi, seorang utusan Tuhan yang memberikan wahyu dan ajaran moral yang universal, yang melampaui batas agama, ras, dan budaya. Ajaran-ajarannya masih relevan hingga hari ini, bahkan di luar lingkup Hindu. Salah satu karya terbesar yang mengabadikan ajaran Krishna adalah Bhagavad Gita, sebuah teks suci yang berisi percakapan antara Krishna dan Arjuna yang terjadi di medan perang Kurukshetra. Dalam percakapan ini, Krishna memberikan petunjuk yang sangat dalam mengenai tujuan hidup, moralitas, dan cara hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Bhagavad Gita bukan sekedar buku agama, melainkan sebuah pandangan hidup yang penuh dengan filosofi tinggi yang dapat diterapkan oleh siapa saja di dunia ini. Krishna berbicara kepada Arjuna mengenai pentingnya menjalankan kewajiban dan tugas moral yang disebut dharma, dan tentang konsekuensi dari tindakan yang dilakukan yang dikenal sebagai hukum karma. Dalam konteks ini, Krishna mengajarkan bahwa setiap individu harus bertindak tanpa terikat pada hasil, melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan, dan mendedikasikan setiap tindakan kepada Tuhan yang Maha Esa. Petunjuk ini yang menggabungkan etika, kebijaksanaan, dan spiritualitas, mengingatkan kita pada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi besar dari agama-agama lain. Kisah di Bhagavad Gita tidak hanya berfokus pada peperangan fisik, tetapi juga menggambarkan pertarungan batin yang dialami oleh Arjuna. Arjuna merasa cemas dan ragu tentang melawan keluarganya dalam perang. Namun, Krishna menjelaskan bahwa tindakan yang benar harus dilakukan tanpa terikat pada hasil, dan bahwa segala perbuatan harus didasari oleh niat untuk melayani Tuhan. Ajaran ini dapat kita lihat sebagai wahyu yang datang dari Tuhan yang mengarahkan umat manusia untuk menjalani hidup yang lebih besar daripada sekedar ego dan kepentingan pribadi. Ajaran ini mirip dengan ajaran nabi-nabi lain yang menyerukan untuk menyerahkan hasil kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan dan pengabdian. Jika kita melihat nabi-nabi besar dalam agama-agama Abrahamik seperti Yesus Kristus dalam agama Kristen, Nabi Muhammad dalam agama Islam, dan Nabi Musa dalam agama Yahudi, kita akan menemukan bahwa mereka semua membawa wahyu dari Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia untuk memberikan petunjuk moral, etika, dan cara hidup yang benar.
Mereka mengajarkan cinta kasih, pengorbanan, keadilan, dan perdamaian. Ajaran mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa umat manusia kembali kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Menariknya, ajaran Krishna dalam Bhagavad Gita juga sangat mirip dengan ajaran nabi-nabi besar ini. Seperti para nabi lainnya, Krishna mengajarkan pentingnya hidup dan kebenaran dan juga keadilan. Ia menyerukan agar setiap individu menjalani tugas moral mereka dengan penuh pengabdian, mengutamakan kebaikan dan kedamaian. Krishna, meskipun dikenal sebagai Tuhan dalam agama Hindu, juga dipandang sebagai sosok yang memberikan wahyu kepada umat manusia yang di luar agama Hindu dapat dipahami sebagai para nabi. Salah satu ajaran utama yang diberikan Krishna kepada Arjuna adalah mengenai bhakti, yaitu pengabdian tanpa syarat kepada Tuhan. Krishna mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Tuhan akan membawa kedamaian batin dan pencerahan spiritual. Dalam agama-agama Abrahamik, ajaran ini sangat mirip dengan konsep cinta kepada Tuhan yang dijunjung tinggi dalam agama Kristen dan Islam. Dalam kedua agama tersebut, cinta tanpa syarat kepada Tuhan adalah kunci dari kehidupan yang baik yang menjadikan segala perbuatan manusia bermakna dan penuh berkah. Namun, Krishna tidak hanya mengajarkan bhakti, tetapi juga memberi penekanan pada pentingnya menjalani hidup sesuai dengan dharma dan karma. Ajaran tentang karma mengajarkan bahwa setiap tindakan kita memiliki akibat, baik ataupun buruk, dan setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, Krishna menunjukkan kepada Arjuna bahwa setiap individu harus bertindak sesuai dengan tanggung jawab moral dan sosial mereka, tanpa mengharapkan imbalan pribadi. Fakta yang menarik adalah bahwa ajaran Krishna tidak hanya mempengaruhi umat Hindu, tetapi juga banyak menginspirasi orang dari berbagai agama dan budaya. Bahkan dalam tradisi Sufisme Islam, beberapa pemikir melihat Krishna sebagai sosok spiritual yang sangat bijaksana, seorang nabi yang mengajarkan cinta dan kedamaian. Mereka memandang bahwa ajaran Krishna tentang hidup yang penuh pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama sangat serupa dengan ajaran Islam yang mengutamakan cinta kasih dan kedamaian sebagai jalan hidup yang mulia. Di kalangan pemikir Kristen, beberapa juga melihat adanya kesamaan antara ajaran Krishna dan ajaran Yesus Kristus. Yesus mengajarkan pentingnya mengasihi sesama, mencintai musuh, dan hidup dalam pengabdian penuh kepada Tuhan. Ajaran Krishna yang menekankan pengabdian kepada Tuhan atau bhakti dan kasih kepada sesama dapat dilihat sebagai paralel yang jelas dengan ajaran Yesus. Kedua tokoh ini mengajarkan umat manusia untuk hidup dengan penuh kasih sayang dan juga pengorbanan, tanpa terikat pada keinginan pribadi. Pada akhirnya, apakah Krishna seorang nabi atau inkarnasi Tuhan adalah suatu perdebatan yang menarik dan kompleks. Namun, yang tak terbantahkan adalah bahwa ajaran Krishna memiliki dampak yang luar biasa bagi umat manusia. Ajaran-ajarannya tentang karma, dharma, bhakti, dan cinta universal terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Tidak hanya dalam konteks agama Hindu, tetapi juga dalam konteks dunia yang lebih luas. Sri Krishna dalam segala kemuliaannya tetap menjadi sosok yang penuh kebijaksanaan, kedamaian, dan juga cinta. Sebagai seorang Tuhan atau seorang nabi, dia mengajarkan bahwa jalan menuju kedamaian dan kebijaksanaan terbuka bagi siapa saja yang bersedia untuk menjalani hidup dengan penuh kasih sayang, pengabdian, dan pengertian yang lebih dalam terhadap diri sendiri dan alam semesta. Dalam satu riwayat hadis yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah menyebutkan bahwa jumlah nabi ada sekitar 124.000 orang dan jumlah rasul ada 315 orang. Dengan penjelasan hadis ini bisa memungkinkan bahwa Krishna adalah bagian dari salah satu nabi. Demikianlah penjelasan mengenai pandangan bahwa Krishna adalah seorang nabi dengan menggabungkan lebih banyak perbandingan lintas agama, penjelasan lebih rinci tentang ajaran-ajaran Krishna dan dampaknya bagi umat manusia secara umum. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.